masalah untuk ibadah ini Ustaz. Iya. Anjuran dalam Islam ini Ustaz. Ta'aruf yang benar dalam Islam ini seperti apa sih Ustaz? Taib, perlu untuk kita ketahui, terkadang orang di luar sana berpikir, ya, dalam Islam nggak boleh pacaran, nggak boleh berhubungan antara laki-laki dengan perempuan, tidak boleh berkomunikasi. Terus kalau dia mau kawin, gimana dia mau milih calon istrinya? Nah, Ustaz. Bagaimana dia mengetahui sifatnya, bagaimana dia untuk mengetahui akhlaknya? Ya, alhamdulillah Islam telah datang dengan petunjuk yang sangat sempurna. Ya, petunjuk dengan sempurna. Rasulullah SAW yang menganjurkan kepada kita untuk mencari istri dikarenakan kecantikannya, dikarenakan nasabnya, dikarenakan daripada hartanya, dan Rasulullah memilih yang paling kuat agamanya. Ya, nah jadi kalau seandainya misalnya begini, kita keluar dari pembahasan ta'aruf sebentar, ada seorang akhwat atau seorang ukhtun, cantiknya 9, agamanya misalnya 7, yang satunya cantiknya 7, agamanya 9, tapi kedua-duanya soleha. Cuman yang satu agamanya lebih baik, tetapi kecantikannya tidak seperti yang pertama tadi. Kira-kira mana yang dipilih? Abu Fad pilih mana? Hah? Gak ada yang dipilih? Takut didengar sama istri. Ini posisinya kalau belum menikah. Mana yang mau dipilih? Pertama. Hah? Agama 9. Agamanya 9, cantiknya 7. Serius? Enggak yang Hah? Cantiknya 9, agamanya 7. Hah? Jadi Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau ketika membahas tentang masalah ini, kalau memang seseorang yang menjadi hal penting untuk dia adalah kecantikan, maka dia memilih yang seperti yang saya sebutkan tadi. Wajahnya yang cantik, tapi dia solehah. Bukan wanita jelek, bukan wanita fasiqah, bukan wanita fajirah, tapi wanita yang baik-baik, yang solehah. Tetapi kesolehannya, agamanya tidak seperti yang tadi. Tapi kalau seandainya seseorang kecantikan bukan yang terpenting buat dia, maka dia pilih yang agama. Ya, tetapi tetap seperti yang saya katakan tadi, dua-duanya wanita soleha. Ya. Nah, berarti ini kan sudah ketika Rasulullah menganjurkan kita memilih wanita yang soleha. Berarti kan wanita soleha itu baik akhlaknya, ya, orang yang taat sama Allah, taat sama Rasul, otomatis dia kan akan taat sama suaminya ketika dia taat sama Allah. Berarti kan itu sudah poin itu. Ya, dia orang baik-baik. Ya. Nah, tinggal wajahnya. Bagaimana kita ingin tahu wajahnya? Ya, kita ingin tahu wajahnya dalam Islam itu ada namanya nazar. Melihat. Rasulullah menyebutkan barang siapa yang seseorang ingin menikah, maka hendaknya dia melihat wanita tersebut. Nah, apa yang harus dilihat? Ya, yang dilihat itu adalah sesuatu yang memang, ya, kita butuh untuk melihatnya. Ya, ulama memberikan batasan, cukup dia melihat wajahnya, tidak masalah dia melihat rambutnya, dan kemudian dia melihat tangannya, sudah cukup. Karena wajah itu telah mewakili seluruh apa yang ada di badannya. Adapun tangan itu menunjukkan bahwasanya dia adalah orang yang memiliki aktivitas dan sebagainya. Ya sudah cukup. Walaupun di sana ada sebagian madhab ulama yang mengatakan boleh melihat seluruh badannya. Tetapi itu adalah pendapat yang majruh, pendapat yang lemah. Ya, ini hal. Nah, ketika kita sudah melihat wanita tersebut, ya, kemudian kita tanya kepada orang yang memang kenal dengan wanita tersebut. Gak perlu ditanya sekampung, ya. Gak perlu ditulis di status Facebook, saya mau nikah dengan fulana, gimana menurut kalian semua wahai para netizen. Ini salah, tapi kita tanya kepada orang yang kita percayai. Saya mau menikah dengan fulana, itu gimana menurut antum? Oh ya, Masya Allah orangnya begini. Ya kan? Ya sudah. Ya mungkin kita tinggal istikharah. Kalau memang seandainya kita yakin, sudah kita menikah. Ini prosesnya. Tadi kan kita tanya masalah ta'aruf, ya. Adapun ta'aruf sebenarnya sebelum itu semuanya. Ya, jadi sebelum antum nazar, antum sudah memastikan wanita yang antum melihat itu 70% antum sudah siap untuk menerimanya. Itu. Jadi jangan sampai nanti nazar lagi nggak jadi, nanti dilakopi sebagai Abu Nazar, tukang nazar. Jadi sebelum kita nazar, kita pastikan dulu sifat-sifatnya, ciri-cirinya, semuanya.
Pokoknya 70% lah kurang lebih kita akan menerima wanita tersebut. Tapi kalau seandainya masih yakin 20%, nggak apa-apa, lihat dulu lah. Nggak boleh. Karena hukum asal melihat seorang wanita itu tidak dibolehkan. Ketika ada hajat yang sangat sangat penting di situ baru boleh. Jelas ya? Jadi bentuk ta'arufnya kita hubungi orang tuanya atau ada perwakilan kita yang bisa menghubungi orang tuanya setelah kita mengetahui sifat-sifatnya dan ciri-cirinya. Ya, kita hubungi, saya ingin nazar dengan anak bapak. Ya, mungkin ada waktu, bapak bisa memberikan waktu kepada saya kapan, demikian. Ya, dan jangan sampai antum nazar hari ini, nikahnya 3 tahun ke depan. Ini akan membuka banyak pintu syaitan di situ. Ya, apalagi misalnya kalau kita di Aceh sudah tunangan, sudah kasih cincin, maharnya sudah dikasih mungkin setengahnya atau seperempatnya. Menurut adatnya orang Aceh, kalau sudah tunangan sudah bisa dibawa-bawa, sudah bisa dijemput, sudah halal lah ibaratnya. Ini nggak dibolehkan, nggak dibenarkan. Walaupun misalnya dia sudah kasih mahar penuh plus dikasih uang semuanya, kalau belum saya nikahkan kamu dengan anak saya demikian dan saya terima, tetap itu belum menjadi mahram buat dia, belum menjadi istri buat dia. Ya, inilah aturan-aturan yang diajarkan dalam Islam. Jadi jangan sampai kita melanggar apa yang telah diatur oleh Allah. Di awal saja kita sudah melanggar, kita khawatir Allah tidak memberikan keberkahan di dalam rumah tangga kita. Ya, jadi hendaknya kita mengambil berkah dalam rumah tangga kita ke depan dengan kita menjalankan apa yang Allah gariskan untuk kita. Ya, jangan kita menyimpang. Kalau kita menyimpang, kita khawatir Allah tidak memberikan keberkahan dalam rumah tangga kita. Ya, akan berpengaruh kepada anak kita, berpengaruh kepada istri kita. Berapa banyak orang-orang yang terkadang subhanallah, ya seakan-akan perempuan tuh nggak bisa lepas dari dia. Ketika sudah menikah, setahun cerai. Kenapa? Karena tidak ada keberkahan di situ. Pacarannya 20 tahun, pacarannya 10 tahun, atau 5 tahun. Yang sahnya nggak sampai setahun. Kenapa ini? Tidak ada keberkahan. Ya, karena asalnya memang sudah tidak di atas perintah Allah dan Rasulnya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau untuk berapa lamanya dalam ta'aruf ini, Ustaz? Apakah ada 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan? Tidak ada batasan yang ditentukan oleh Nabi SAW. Cuma datang hadis dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah disebutkan salasatun la yuakhiruhunna. Ada 3 hal yang tidak boleh diakhirkan. Di antaranya ketika ada seorang laki-laki yang dia sudah mendapatkan calon istri untuk dia nikahkan, segera dia nikahkan. Ya, Rasulullah gandengkan itu dengan mengantar jenazah. Mengantar jenazah kan meninggal hari ini langsung dikuburkan kan. Dengan itu digandengkan oleh Rasul. Jadi secepat mungkin. Ya, secepat mungkin sudah selesai ta'aruf, sudah keputus mahar, sudah kasih tanggal berapa? Minggu depan. Ya, cuman terkadang itulah kita seperti yang kita diskusi kemarin, adat ini yang bikin apa? Yang bikin ribet dan bikin sulit sesuatu yang itu mudah. Dan gengsinya juga lebih besar. Gengsinya lebih besar. Ini punya adat, saya ini orang terpandang di kampung, jadi harus begini, harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Ya, ini akhirnya terkadang memperlambat pernikahan. Seperti itu. Semoga Pak Haji ini ta'arufnya, Ustaz. Amin, amin. Segera ya. Oh, di Aceh boleh. Jadi harus tinggal di Aceh. Kita bisa ke Aceh nih jalan. Boleh. Gimana jadi pesan?